Oke, di sini aku hanya ingin membahas untuk tanggapan saya mengenai komentar dan juga ada beberapa DM Instagram yang masuk mengenai Pulau Bali yang dijadikan sebagai tuan rumah ya, intinya itu. Jadi saya harus memulai dari dasarnya dulu, yaitu kapasitas kita sebagai supporter. Kita sebagai supporter itu memiliki kapasitas untuk mengawal tim kesayangan kita agar memperoleh hasil yang bagus. Dan kita juga memiliki kapasitas untuk memberikan atau menyuarakan protes kepada PSSI jika memang di pertandingan tersebut tim kita merasa dicurangi. Kita tinggal kirim bukti kecurangannya, kita lapor ke PSSI, maka PSSI akan bertindak. Itu tugas kita, kapasitas kita sampai ke situ. Tapi kita juga harus tahu ada di mana kita harus menjaga atau mengerem di luar dari kapasitas kita, yaitu jika PSSI melakukan kecurangan misalkan ya, itu akan urusannya dengan negara. Jadi itu bukan kapasitas kita lagi untuk menghakimi PSIS ini gitu misalkan. Itu bukan hak kita lagi, bukan kapasitas kita lagi di situ. Itu udah urusan negara dengan PSSI. Di sini dulu ya, ini biar kalian sedikit mengerti dulu kapasitas kita sebagai supporter. Nah, keterkaitannya apa? Bahwa PSSI menunjuk Pulau Bali sebagai tuan rumah itu karena ada dua alasan. Yang pertama, alasannya PSSI menunjuk Pulau Bali karena Pulau Bali merupakan destinasi pariwisata yang perlu diperkembangkan lagi, yang perlu dinaikkan lagi, diperkenalkan. Karena setelah masalah COVID ini, pariwisata di Pulau Bali drop ya atau turun. Nah, ini maksud PSSI adalah menunjuk Pulau Bali agar meningkatkan lagi destinasi pariwisatanya. Kalian bisa baca juga di beritanya ya, Om Bule sudah memberikan informasinya. Jadi saya ngomong gini bukan karena nggak ada datanya, nggak ada faktanya, ada semua. Kalian bisa searching di YouTube, di Google. Lalu yang kedua, karena Pulau Bali memiliki 4 stadion yang berstandar dari PSSI untuk menyelenggarakan PRI Liga 1. Ada Stadion Kapten Iwayan Dipta, Stadion Ngurah Rai, Stadion Kompiang Sujana, dan yang keempat ada stadion di Kabupaten Badung, tapi memang nggak jadi main di sana ya. Jadi ada dua alasan yang membuat PSSI menunjuk Pulau Bali sebagai tuan rumah di putaran kedua. Dan ini bukan Bali United yang meminta kepada PSSI untuk bermain di Pulau Bali. Ya, jadi dari sini harus clear dulu, harus jelas bahwa yang menunjuk Pulau Bali itu PSSI, bukan Bali United-nya. Lalu ada komentar lagi ya. Tapi setelah Bali United dijadikan tuan rumah, langsung performnya bagus gitu. Saya juga nggak langsung mengiyakan atau apa ya gitu, enggak. Tapi kalian juga harus lihat bahwa di tim Liga Indonesia nggak semuanya bermain dari start yang bagus dan buruk. Ada juga yang bermain dari startnya buruk, seperti contoh ada Arema Malang yang 3 pertandingan awal nggak pernah menang. Itu sempat di zona bawah dan akhirnya sekarang di segmen papan atas. Ada juga Persik Kediri yang keluar dari zona degradasi, berusaha ya di peringkat ke-16, sekarang sudah bertengger di peringkat tengah klasemen. Artinya bahwa setiap tim memiliki startnya masing-masing. Ada yang startnya sudah bagus dari awal, konsisten di atas, ada yang startnya jelek, buruk gitu ya, tapi di pertengahan akhir ini justru sudah di atas. Itu ya hal yang sangat umum di sepak bola dunia, dan terutama untuk Bali United juga, di mana Bali United sempat di peringkat ke-7. Tapi kalian juga lihat bagaimana perform dari Bali United di 10 pertandingan awal. Walaupun terseok-seok, tapi untuk power mencetak gol dari Bali United ini sudah terlihat bagus. Ya, jadi saya nggak pernah berpikir bahwa karena Bali United dijadikan tuan rumah performnya langsung bagus. Ya enggak, kalian juga lihat juga dari kualitas pemain-pemain yang dimiliki dari Bali United. Yang kedua, cara permainan dari Bali United. Dan yang ketiga, pelatih dari Bali United juga bagaimana. Ini bukan pelatih yang baru kemarin sore melatih tim sepak bola Indonesia. Ini yang membawa Persija Jakarta juara di Liga Indonesia juga ya, Teko. Jadi inilah faktor yang membuat Bali United sekarang berada di peringkat pertama di klasemen PRI Liga 1. Dan ini bukan masalah karena sebagai tuan rumah, tapi karena memang start awalnya Bali United yang kurang baik. Tapi buktinya di akhir season ini, setelah mau selesai, sekarang Bali United bersaing dengan Persib Bandung untuk menjuarai PRI Liga 1. Ya, jadi di sini maksud tujuan saya membuat video ini adalah
Saya nggak pengen ada opini-opini yang membuat kesimpulan yang di luar dari fakta. Contoh, ini adalah Liga Bali United, atau ini Bali United adalah anak kesayangan PSSI. Ini nggak ada hubungannya sama sekali. Dan ini komentar-komentar seperti ini ya, komentar yang nggak berbobot sama sekali menurut saya. Tapi kalau mau mencemooh atau mau mencaci, ya silahkan, tapi yang fair-fair aja, yang buat funny-funny aja. Banyak kok tim-tim sepak bola yang saling adu serang, tapi yang memang masih bisa diterima oleh nalar kita gitu loh, normal-normal aja. Jangan membawa-bawa privacy yang menyinggung supporter dari Bali United. Ya, jadi di sini bukan masalah saya mendukung Bali United atau saya mendukung Persib Bandung. Saya di sini netral, dan saya sebagai pengamat sepak bola hanya ingin fokuskan kepada kalian agar tidak membawa privacy yang menyinggung masyarakat tim di Liga Indonesia. Ya, terutama Bali United yang sekarang berada di peringkat pertama. Dan Persib Bandung pun juga mempunyai harapan untuk menjuarai Liga Indonesia, karena saya membuat video ini sengaja sebelum pemenang dari BRI Liga 1 Indonesia ini siapa, kita sama-sama belum tahu. Ya, jadi di sini semoga di kedepannya saya mengajak supporter semua untuk sedikit dewasa dalam berpikir, berkomentar. Silakan berikan komentar-komentar yang positif, jangan yang menyinggung privasi yang bisa menyakitkan hati orang, karena nggak semua orang itu bisa menerima ya. Dan juga saya juga berharap kepada supporter Bali United jangan terlalu menanggapi atau merespon perkataan-perkataan, komentar-komentar dari netizen yang memang seperti itu tadi yang saya katakan, settingan lah Bali United, Liga Bali United lah, Bali United anak emas PSSI, itu tolong jangan dihiraukan dan jangan direspon, biarkan saja ya, karena itu memang nggak berbobot. Kalau berbobot silahkan kalian komentar ya, untuk fun-fun aja nggak masalah. Tapi yang seperti ini yang menurut kita nggak berbobot ya tinggalkan aja, karena seperti itu justru nggak memajukan sepak bola Indonesia. Kita sebagai supporter ingin sekali membawa sepak bola Indonesia ini maju, agar tim-tim kebanggaan kita bisa dikenal oleh seluruh mancanegara gitu ya, di dunia sepak bola kita bisa terkenal. Dan ini sudah mulai ada tanda-tanda pemain-pemain lokal kita sudah mulai ada yang keluar negeri. Artinya sepak bola Indonesia sudah mulai berkembang cukup bagus ya. Dan di sini saya juga nggak menyalahkan kepada kalian untuk menilai PSSI sudah bagus dalam menyelenggarakan BRI Liga Indonesia. Ini terserah opini kalian, keputusan kalian, itu kapasitas kalian terserah. Tapi intinya jangan membawa privacy tim di setiap Liga Indonesia, karena itu mewakili kota yang berada di Indonesia ya. Jadi menyinggung masyarakat di seluruh bagian dari tim tersebut ya. Jadi itu aja, tanpa ada bermaksud untuk menyinggung Bali United dan juga Persib Bandung. Saya hanya ingin mengajak supporter agar bisa sportif. Siapapun yang pemenang nanti kita harus support, dan siapapun yang nanti menerima kekalahan, juara 2 atau runner up ya, kita juga harus bisa menerima dan kita bisa koreksi agar di next match-nya bisa kembali lagi menunjukkan permainan yang bagus ya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian, nanti kita ketemu di preview dan prediksi skor selanjutnya. See you.